Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, sehat dimulai dari saya. Baiklah, pada pagi hari ini kami dari tim gugus bidang subedukasi dan sosialisasi dalam pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan COVID-19 di Kota Dumai pada hari ini berkesempatan memberikan edukasi serta pandangan tokoh agama Islam tentang bagaimana menjalankan protokol kesehatan di pemukiman masyarakat. Di mana di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita bersama Bapak Ustadz Abrar Jalil SPDI MPD. Selamat datang Bapak Ustadz. Ya, selamat. Gimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillah sehat. Amin, mudah-mudahan kita sehat semua. Amin, ya Pak ya, terhindar dari COVID-19. Dan di samping saya tidak asing lagi Bapak Ustadz Rio Ridapa SPDI. Selamat datang Bapak. Selamat datang Bu ya. Gimana kabar Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Amin, semua pada sehat. Kami harap juga pemirsa di rumah dalam keadaan sehat semua. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan bagaimana pandangan tokoh agama. Di sini adalah ya tokoh agama Islam ya Bapak ya. Di mana di dalam menjalankan adaptasi kebiasaan sehari-hari dalam protokol kesehatan, mudah-mudahan dengan adanya nanti edukasi dari narasumber kita ini dapat kita menjalankan dengan baik dan menjadikan ini suatu adat kebiasaan baru bagi kita semua. Baiklah, untuk yang pertama kami persilakan kepada Bapak Ustadz Abrar Jalil SPDI MPD. Kepada Bapak kami persilakan mungkin dengan sendirinya memperkenalkan diri kepada pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini. Lupa Pak Ustadz. Mas 3, 2, 1, kamera roll, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita dipertemukan. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan wasilah Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang sama kita hormati host kita yang luar biasa Kak Lena. Makasih Pak Ustadz. Dari gugus tugas Kota Dumai. Subedukasi dan sosialisasi. Subedukasi dan sosialisasi. Ya. Luar biasa kiprah beliau di Kota Dumai ini. Mudah-mudahan kegiatan seperti ini ada kesinambungan yang lebih maksimal nantinya insyaallah. Kemudian bersama kita juga ada Ustadz kita, Ustadz Rio Ridapa SPDI, Mubalik Kota Dumai yang tidak asing lagi bagi kita bersama. Saya sendiri nama Abrar Jalil, juga aktif di Lembaga Dakwah Kota Dumai. Insyaallah ke depan kita akan bersama-sama membangun masyarakat yang sehat, masyarakat yang damai dengan lingkungannya masing-masing dimanapun warga dan masyarakat kita tinggal, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
kami dipercayakan menyampaikan pemaparan yang berjudul tentang upaya menghindari COVID-19 di pemukiman masyarakat. Kami ulangi, yang dipercayakan kepada kami adalah upaya menghindari COVID-19 di pemukiman masyarakat. Tentu kami melihatnya dari sudut pandang Islam. Islam secara kafah, secara keseluruhan memandang dan menginginkan seluruh warganya, umatnya, masyarakatnya selamat. Itu adalah jaminan yang paling tinggi dari agama Islam. Keselamatan bagi seluruh umatnya. Bentuk keselamatan itu tidak saja dalam bentuk individu ataupun perorangan, tetapi juga secara global atau universal. Islam juga memandang seperti itu. Tidak saja untuk keselamatan individu, tapi juga keselamatan secara universal. Di tempat mana sajakah Islam memandangnya? Di semua tempat Islam memandang umat Islam itu mesti selamat. Di antaranya adalah di tempat pemukiman. Di tempat pemukiman semoga orang mempunyai sifat yang berbeda-beda, multikultural yang berbeda-beda, multi etnis yang berbeda-beda. Semua masyarakat bergabung dalam satu kesatuan yang bernama masyarakat. Bagaimana cara menjaga kesehatannya dalam kondisi, situasi, dan cara beradaptasi dengan kebiasaan baru dalam kondisi COVID-19 yang sedang kita jalani ini? Pertama adalah dalam kehidupan sehari-hari yang dinamakan dengan salimu nafsahu. Mereka harus menyelamatkan diri mereka. Bagaimana cara menyelamatkan diri mereka? Di antaranya adalah dengan senantiasa memakai masker. Kemana saja pergi, pakailah masker. Di mana saja berada, pakailah masker. Tujuannya sudah sejalan dengan agama Islam agar selamat. Iya, Pak. Jadi kita selamat, orang lain selamat, seluruh warga selamat. Artinya mencegah seluruh ya Pak Ya, Ustaz. secara kafah, secara keseluruhan semuanya bisa Jaga dicegah. aku, jaga kamu, Jaga aku, semuanya. jaga kamu, jaga semuanya. Iya, Nah, Ustaz. ya, insya Allah. Ini yang pertama, dengan memakai masker. Yang kedua, bagaimana cara Islam menjaga di tempat pemukiman? Yang kedua adalah senantiasalah mencuci tangan. Mari kita lihat dalam dua aspek. Kalau Islam mengajarkan tentang jadidu wudu'akum, menjaga wudu'mu secara keseluruhan. Kita dalam segi kesehatan juga menjaga dengan cara mencuci tangan sesuai dengan tuntunan kesehatan. Maka secara tidak langsung kita sudah menjaga agama kita, diri kita, warga kita, dan masyarakat kita secara universal. Baik itu ditinggal di rumah masing-masing ataupun di pemukiman masyarakat. Islam secara kafah menjamin hal itu mesti dilakukan oleh orang-orang Islam. Yang ketiga, bagaimana di tempat pemukiman itu kita harus membiasakan menjaga jarak. Menjaga jarak dalam artian bukan memutuskan silaturahim mereka ya, bukan memutuskan silaturahim, tapi menjaga. Kita tidak tahu siapakah yang terkena COVID-19, siapakah yang tidak. Tapi Islam juga mengajarkan salimu nafsahu wal akhar, selamatkan dirimu dan yang lainnya. Iya. Dan itu diajarkan oleh agama Islam. Artinya Pak Ustadz sejalan gitu ya Pak Ustadz ya. Sejalan, Jadi ya, nggak perlu sejalan. ragu lagi pemirsa. Tidak perlu ragu lagi. Jadi kalau ada yang ragu contohnya apakah iya, apakah tidak. Tidak. Agama sudah menjamin semuanya. Asalkan tiga hal itu kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, maka insya Allah kehidupan dunia ini akan kita peroleh dengan cara yang sempurna dalam kehidupan dunia dan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan yang sangat pendek ini penyampaian kita sadari kembali bahwa di pemukiman masyarakat kita harus menjaga hal-hal yang telah kita sampaikan tadi. Mudah-mudahan memberikan keselamatan kita tidak saja dalam kehidupan dunia ini nantinya, juga nanti sampai ke akhirat insya Allah. Amin.
Amin ya rabbal alamin. Alamin. Itu yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak narasumber kita dari Ustadz Abril Jalil, SPDI MPD. Dan selanjutnya kita mendengar paparan dari Ustadz Rio Ridapta, SPDI. Kepada Bapak Ustadz kami persilakan. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita sama-sama kita hormati, terutama kepada host kita hari ini, yaitu Kak Lena, selaku host pada hari ini, yang memang host yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Kemudian yang kami hormati rekan Mubalik Kota Dumai, yaitu Al-Ustadz Al-Mukarram Abril Jalil MPDI, dan saya sendiri nama Rio Ridapta, SPDI, utusan ya dari tokoh masyarakat Mubalik Kota Dumai. Semoga yang hadir hari ini semoga dalam keadaan sehat walafiat dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Di dalam kehidupan ini, setiap lingkungan itu adanya perubahan disebabkan adanya faktor dari kehidupan manusia. Ketika lingkungan pemukiman bersih, tentu mayoritas manusia menjaga kebersihan. Tetapi ketika lingkungan pemukiman tidak bersih alias kumuh, maka manusia di sekitar lingkungan itu tidak menjaga kebersihan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita hidup pandai menjaga diri, memperhatikan diri agar hidup bersih, memperhatikan diri agar hidup senantiasa menjaga kebersihan. Tentu kebersihan diri salah satu terkaitan dengan kebersihan lingkungan pemukiman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat A'raf ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. La tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uuhu khaufan wa tama'a. Innallaha rahmatan qaribul muhsinin. Shadaqallahul azim. Janganlah kamu membuat kerusakan sesudah Allah telah memperbaikinya. Memohonlah kepada Allah dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya Allah memberikan keberkahan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat baik di dalam kehidupan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa yang di rumah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak membuat kerusakan alias senantiasa hidup dalam kebersihan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak mengadakan perbuatan yang merusak lingkungan, maka Allah akan jaga diri kita senantiasa kita berkeinginan yaitu menjadi orang-orang yang bersih. Di dalam konsep kebersihan lingkungan, di dalam konsep menjaga lingkungan pemukiman, harus kita perlu mengetahui adanya faktor-faktor yang merusak lingkungan itu sendiri. Yang pertama adalah dari segi faktor fisik, yang merupakan dari hal-hal suatu benda yang tidak hidup alias benda mati. Contoh sampah. Contoh lagi benda-benda yang merusak lingkungan.
tumbuhan atau kayu-kayu atau benda-benda yang dipandang oleh mata tidak sedap dipandang oleh mata, inilah salah satu merusak lingkungan. Ketika kita mengetahui dalam konsep kehidupan ini bahawa benda tersebut merusak lingkungan, dengan kesadaran dan hati kita sendiri, keinginan kita ingin menjadi orang-orang yang hidup bersih, maka kita berupaya untuk menyingkirkan segalanya. Kemudian yang kedua adalah faktor biologis. Ini berasal dari hewan dan tumbuhan. Hari ini kadang-kadang kita lihat ada suatu rumah dia melihara ternak. Baik itu ternak ayam, ternak sapi, atau ternak kambing, atau ternak sebagai yang lainnya. Kadang-kadang kotoran itulah yang dapat mengundang salah satu kerusakan lingkungan, faktor lingkungan menjadi tidak bersih. Hari ini kita temukan di suatu daerah, ada daerah peternakan. Kadang-kadang yang membuat orang tidak tahan melewatinya karena adanya bau kotoran yang tidak sedap. Ini salah satu faktor yang disebut dari segala faktor biologis. Kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Kehidupan kita bertetangga, kehidupan kita bermasyarakat, kehidupan kita berorganisasi masyarakat, maka perlu kita memperhatikan adanya upaya kesadaran organisasi masyarakat untuk senantiasa bagaimana menjaga lingkungan pemukiman. Hari ini ada yang disebut dengan new normal, sudah berganti dengan bahasa adaptasi kebiasaan baru. Jadi adaptasi kebiasaan baru inilah bukan berarti wabah hilang, bukan berarti COVID-19 hilang, tetapi bagaimana kita hidup dengan beradaptasi dalam kehidupan ini, tetap memperhatikan kesehatan dan kebersihan. Kadang-kadang hari ini yang lebih disedihkan adalah ketika seseorang terdampak dari COVID-19, kadang-kadang hubungan sosial terjauh dalam kehidupan, kadang-kadang membuat rasa takut yang tinggi, kadang-kadang orang yang terdampak dikucilkan dan merasa kehilangan semangat atas hubungan sosial. Ini perlu dijauhkan, karena inilah salah satu penyebab. Kadang-kadang ketika rasa ketakutan selalu menimbulkan dalam diri kita, kadang inilah yang membuat kita tidak menjadi sehat. Maka adaptasi di dalam perubahan baru, adaptasi dalam hal yang baru, bukan berarti wabah hilang, tetapi bagaimana hidup hari ini kita senantiasa memperhatikan yang namanya kesehatan diri dan memperhatikan yang namanya lingkungan pemukiman. Maka dalam konsepnya, ciri-ciri lingkungan yang bersih itu ada 4. Yang pertama, mempunyai sumber air yang bersih. Apakah di situ airnya tercemar? Perlu kita antisipasi. Apakah airnya di situ penuh dengan kotoran? Perlu ada perubahan. Yang kedua adalah memiliki udara yang segar. Ketika kita hidup di tempat udara yang segar, inilah salah satu ciri khas bagaimana kita memperoleh lingkungan yang bersih dan sehat. Kadang-kadang di kota Dumai ini, mohon maaf, kalau mau cari udara segar ini agak susah. Kita harus pergi jauh-jauh dulu, cari tempat tumbuhan yang rindang, pergi tempat tumbuhan pepohonan yang banyak. Ini yang kita akan mendapat udara, yang mendapat salah satu udara yang segar. Kalau di kota ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pemirsa di rumah yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang di kota ini sudah banyak pencemaran. Ini kadang-kadanglah kita hari ini ditambah pula lah dengan COVID-19 ini. Maka upaya yang kita lakukan adalah bagaimana kita senantiasa menggunakan protokoler kesehatan, berjaga jarak, memakai masker, cuci tangan. Jangan sampai kita menurunkan imunitas di dalam tubuh kita sendiri. Kemudian yang ketiga, memiliki pohon-pohon yang rindang. Ini salah satu ciri-ciri lingkungan pemukiman yang sehat. Kalau kita menanam pohon di rumah, tanamlah
fungsikan pohon itu sebagai kita mendapatkan udara yang segar. Karena hidup ini perlu udara, hidup ini butuh udara yang sehat. Ketika pohon itu salah satu menyehatkan dalam tubuh kita, maka mari kita pergerakkan dalam hati kita agar senantiasa kita bisa hidup di dalam kehidupan yang sehat. Kemudian yang keempat, sediakanlah tempat-tempat pembuangan sampah yang terbaik. Kadang-kadang hari ini kita banyak melihat dikala kalau sudah subuh itu bertumpuk sampah depan gang di kota masing-masing. Kadang-kadang sudah dibuang oleh petugas sampah, masih juga diserakkan sampah di situ. Kadang-kadang kita suka menyalahkan petugas. Ini sampah banyak, parit tersumbat. Kadang-kadang kita tidak menyadarkan diri kita kenapa terjadinya banjir. Karena kita tidak ada kesadaran di dalam diri kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Fungsikan tempat-tempat sampah khusus untuk membuang sampah agar terjamin di dalam kehidupan kita adalah kehidupan lingkungan pemukiman yang sehat. Maka mari semua kepada masyarakat Kota Dumai, terutama semua kepada orang-orang yang dimanapun berada, Bapak Ibu, permisa, mari saya mengajak kita senantiasa jaga lingkungan kita. Jangan sampai kita menjadikan diri kita tidak sehat disebabkan karena lingkungan kumuh di pemukiman rumah kita. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz Rio Ridapta, SPDI, yang telah menyampaikan atau memaparkan kepada kita semua topik-topik yang berhubungan dengan bagaimana kita melaksanakan adaptasi kebiasaan baru. Mungkin sedikit Bapak Ustadz, saya mungkin bertanya kepada Bapak Ustadz Abrar, di mana Bapak tadi dari ceramah Bapak ada mengulas tentang sebenarnya untuk menghadapi adaptasi kebiasaan baru ini sebenarnya bukan baru sebenarnya Pak ya. Di dalam agama Islam kita tahu bahwa sebenarnya kita udah diajarkan untuk hidup bersih. Bahkan kita beruduk dulu ya Pak ya. Berarti artinya kita udah memulai untuk mencuci tangan. Tetapi kenapa Bapak saya lihat ada sebagian masyarakat tetapi tidak semua, ada sebagian, mungkin sebagian kecil masih sulit untuk menerapkan untuk mencuci tangan ini Pak. Bahkan kami dari tim edukasi dan sosialisasi menghimbau di tempat-tempat umum, kadang Bapak silakan untuk cuci tangan Ibu, kadang mereka marah kepada kami, kan udah dicuci di rumah gitu Bapak. Mungkin ini dari Bapak Ustadz sedikit pandangannya bagaimana mungkin kita ini memang mau dan mampu untuk melaksanakan itu semua. Karena agama kita memang udah mengajarkan itu Pak Ustadz ya. Minta tolong Pak Ustadz sedikit. Baik Kak Lena, Iya. pertanyaannya luar biasa. Kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Memang fenomena di masyarakat kita jumpai hal seperti itu. Memang kalau dalam kajian agama namanya ibda' li nafsih. Kita harus memulai dalam diri kita sendiri. Dan memulai itu pun harus dengan kesadaran. Iya. Kesadaran. Kalau dia sudah sadar dalam kondisi di tempat manapun, insya Allah tata cara hidup sehat akan tetap dilaksanakan. Baik di rumahnya. Kalau kita lihat sekarang di rumah-rumah ibadah itu sudah luar biasa. Iya. Pengorbanan yang dilakukan oleh pengurus masjid kan. Udah diadakan Sudah semua ya, Pak, diadakan. ya? Iya. Bahkan di rumah-rumah pun sudah disediakan. Mau masuk rumah saya, cuci tangan dulu. Tapi sudah pakai tulisan sendiri. Bacalah seorang, cuci tangan. Itu tujuannya baik. Iya, benar. Yang datang sehat, yang didatangi sehat, lingkungan sehat, maka orang yang ada di rumah pun semuanya akan sehat. Maka perlu ini kuncinya memang satu tadi itulah kesadaran Ya. dan butuh sosialisasi bersama-sama. Inilah salah satu program yang luar biasa sebetulnya ini kita buat
bersama-sama kita memasyarakatkan kebiasaan hidup bersih ini, insya Allah kita mulai diri kita, keluarga kita, maka semuanya akan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin itu Kalina menolak Amin. pendapat Terima kasih saya. Pak Ustadz. Mungkin kita beralih ke narasumber kita kedua. Ada sedikit nih pertanyaan Pak Ustadz. Apa boleh waktu? Masih ada waktu? Boleh, boleh, Bu. Silakan. Iya. Begini Pak Ustadz, di dalam merubah pola perilaku seseorang itu tidak mudah seperti membalik telapak tangan kata orangnya Pak Ustadz. Benar Pak Ustadz? Betul. Kalau nggak salah ya Pak Ustadz. Jadi di sini mungkin ada tip-tip dari Pak Ustadz itu bagaimana memang merubah pola kehidupan sehingga nanti Bapak adaptasi kebiasaan baru ini merupakan suatu memang itu kebutuhan bagi kita. Jadi mohon Pak, Baik. Pak Rio. Kalau menurut pendapat saya, ya, beberapa pola untuk merubah perilaku seseorang itu agar sadar atas kepentingan kesehatan. Kadang-kadang hari ini kan mereka menganggap sepele saja, menganggap segala bentuknya sepele aja. Dia bilang wabah tu tak ada, dia bilang macam-macam lah, Ya. sehingga mereka tidak ada rasa ketakutan lagi atas yang namanya COVID-19. Jadi yang pertama langkahnya yaitu dengan himbauan. Pertama sudah dilakukan oleh pemerintah kita, menghimbau kepada masyarakat untuk senantiasa menjaga protokoler kesehatan. Di antaranya mencuci tangan, sudah diajarkan bagaimana cara cuci tangan. Iya Pak Ustadz. Kemudian dengan langkah tidak kerumunan di tempat keramaian yang tidak bermanfaat sudah dilaksanakan, tapi sudah diperintahkan masih ada juga yang tidak memperdulikan. Kemudian dengan senantiasa menjaga jarak, sudah dilakukan menjaga jarak, tapi masih ada juga yang berdekatan. Kadang-kadang malahan, mohon maaf Ibu, kadang-kadang tiap malam itu pemerintah beserta instansi lain patroli. Udah Pak. Sudah melakukan patroli, malahan sudah dibubarkan. Bubar kalian, ini ngumpul-ngumpul. Ini masih COVID, walaupun dikatakan masih beradaptasi dengan hal baru. Ini masih COVID, mana maskernya? Sampai melakukan razia-razia protokoler kesehatan. Tapi tetap saja, memang mereka tidak memiliki kesadaran dalam hati mereka untuk menjaga diri mereka sendiri. Maka sudah upaya yang pertama adalah imbauan. Kalau sudah melakukan imbauan, yang kemudian yang kedua, salah satunya adalah bagaimana kita menyadarkan mereka dari segi kerohanian, memberikan nasihat-nasihat agama, memberikan salah satu akibat-akibat yang ditimbulkan secara agama. Ini salah satu langkah yang terbaik yang telah dilakukan pada hari ini. Contoh yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan membuat program mengajak orang untuk senantiasa menjaga diri, menanamkan dalam konsep kehidupannya bagaimana menjaga kesehatan itu dan berharganya kesehatan itu bagi dirinya. Sudah dilakukan. Iya. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga adalah dengan doa lagi, Bu. Iya, banyak berdoa. Ya, Pak, banyak berdoa lagi. Jadi kita kadang-kadang mereka kurang yakin itu COVID ini semua, itu bohong semua. Tidak ada tuh, tidak ada orang mati karena COVID. Orang tuh banyak mati kalau Allah sudah menentukan. Sebenarnya kita mengajak hal seperti ini, sebenarnya konsep kita supaya mereka sadar penting kebersihan. Iya, benar. Bagaimana sadar mereka cuci tangan tuh berharga. Selama ini mungkin saja, mohon maaf, mungkin saja selama ini mereka kalau pulang ke rumah langsung masuk rumah, tak cuci tangan dulu. Sekarang karena adanya hal COVID-19 ini bisa menjadikan hikmah dalam kehidupan mereka. Rajin cuci tangan, Bu. Iya, benar Pak Ustadz. Rajin cuci tangan, rajin nyediain sabun, rajin dia kadang-kadang mau makan, mau berjumpa dengan anak atau meluk anak, dia ganti baju. Dia mandi dulu, bersih-bersih. Inilah hikmah. Inilah hikmah sebenar dari COVID yang terjadi. Tetapi dari sisi lain, ada sebagian orang tidak menganggap ini hal penting dalam kehidupannya,
Karena mereka yakin adalah kematian itu Allah yang ngatur. Tapi bagaimanapun, inilah solusi doa. Berdoalah kita lagi. Kita doakan orang yang tidak sadar, semoga dia sadar. Kita doakan orang yang tidak yakin dengan ada COVID ini, kita doakan yakin. Inilah salah satu solusi, 3 solusi menurut pendapat saya, Bu. Iya. Terima kasih Bapak Ustadz Rio yang sudah menjelaskan kepada kita semua, yaitu singkat, padat dan jelas sekali. Baiklah Bapak narasumber kita, sebenarnya kita ingin berlama-lama dengan Bapak Ustadz di sini, tetapi mungkin waktu juga yang memisahkan kita. Kami dari tim gugus tugas di bidang subedukasi dan sosialisasi mengucapkan ribuan terima kasih kepada pemirsa. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Rio, Bapak Ustadz Abrar bisa kita jadikan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Rio, Bapak Ustadz Abrar yang telah memberikan kepada kita edukasi, sosialisasi bagaimana upaya-upaya kita dalam pencegahan mata rantai dari COVID-19 sehingga protokol kesehatan bisa dijadikan adaptasi kebiasaan baru, ya Pak Ustadz ya. Sebenarnya kami dengan Bapak Ustadz semua ingin berlama-lama di sini, tetapi waktu juga lah yang memisahkan kita. Lain kali kita berjumpa kembali. Baiklah pemirsa, sebelum kami mengakhiri, kami mengucapkan dulu salam sehat. Semoga semua pemirsa berada dalam keadaan sehat. Salam sehat. Sehat dimulai dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.